Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu nouns, kemudian kita juga membahas dua jenis nouns, yakni concrete noun dan abstract noun. Artinya kalau dia ada secara fisik, kita sebut kemarin adalah concrete noun, sementara kalau dia tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, artinya tidak bisa kita indrai dengan salah satu atau kelima panca indera kita, maka dia disebut sebagai abstract noun. Sekarang kita akan membahas dua jenis klasifikasi atau pengelompokan dari nouns lagi. Ada yang kita sebut sebagai common nouns dan ada yang kita sebut sebagai proper nouns. Perbedaan antara common sama proper nouns itu sangat simpel sebenarnya. Mereka adalah nouns, dua-duanya adalah nouns, otomatis mereka bisa merujuk kepada people, places, things, animal, concept, atau ideas. Tapi yang membedakan adalah kalau common nouns itu dia merujuk kepada general things, ya. General. Common, ya kalau dicari kamus kan common artinya umum, biasa, lazim gitu ya. Artinya dia bisa merujuk kepada hal yang general. Sementara kalau ini lawannya, dia spesifik. Oke. Nah, contohnya, biar lebih jelas gitu ya. Saya kasih contoh, man. Oke. Laki-laki. Nah, kata man ini bisa merujuk kepada laki-laki manapun. Karena dia tidak spesifik menyebut satu laki-laki, tapi dia menyebut man. Oke, so it can refers to any man. Tapi kalau ternyata laki-laki ini bernama James misalkan, maka James itu tidak bisa merujuk kepada laki-laki manapun. Dia hanya merujuk kepada laki-laki bernama James. So, James itu spesifik, proper. Tapi kalau man itu general atau dia common. Oke. Kemudian contoh yang lain kita pakai girl. Oke. Girl itu adalah common noun karena dia bisa merujuk kepada gadis manapun gitu ya, bukan pada satu nama perempuan atau satu nama gadis tertentu. Tapi kalau ternyata anak perempuan ini bernama siapa misalkan ya, Samantha misalkan ya, maka Samantha ini adalah proper noun karena dia spesifik ya, dia tidak bisa merujuk kepada gadis manapun, dia hanya merujuk ke Samantha, maka dia ini adalah proper noun. Contoh yang lain, kita nggak apa-apa sebut merek gitu ya, laptop. Oke. Laptop ini bisa refer kepada laptop manapun, mau ini laptop A, laptop B, laptop C, semua bisa include dalam kata laptop. Tapi kalau saya hanya menyebut satu merek misalkan ya, like Toshiba, maka merek di luar Toshiba itu tidak akan masuk gitu ya. Hanya Toshiba. Toshiba hanya merujuk kepada laptop yang bermerek Toshiba. Maka Toshiba ini adalah proper noun, sementara laptop ini adalah common nouns-nya. Contoh yang lebih spesifik lagi, misalkan ya, kita sebut island. Oke, pulau. It can refers to any island in the world. Bisa merujuk kepada pulau manapun di dunia ini. Mau pulau yang ada di Indonesia, pulau yang di luar Indonesia, yang ada di benua Amerika sana, yang ada di Eropa, dan sebagainya. Artinya island ini bisa merujuk kepada island manapun. Tapi kalau saya spesifikkan menjadi Bali misalkan, apakah Bali ini akan merujuk kepada semua pulau atau hanya akan merujuk kepada Pulau Bali? Pasti dia hanya akan merujuk kepada Pulau Bali karena dia spesifik, maka Bali ini adalah proper nouns. Oke, jadi sederhananya itu kalau dia umum maka itu disebut common nouns. Kalau dia sudah spesifik maka dia merujuk kepada satu orang saja, satu tempat saja, satu benda saja. Oke. Dan ada ciri kedua. Ini ya tidak ditulis dengan huruf kapital. Sementara kalau ini ya ditulis menggunakan
huruf kapital. Oke. Maksudnya bukan di kapital semua ya, maksudnya huruf awalnya saja. Misalkan kayak girl ini tidak boleh ditulis dengan huruf kapital, tapi harus ditulis dengan huruf kecil. Kemudian L juga sama, I-nya juga sama. Oke, jadi syarat dia boleh ditulis dengan huruf kapital awalnya, huruf awalnya hanya kalau dia berada di awal kalimat. Kalau dia berada di tengah, di akhir kalimat, maka tidak boleh common noun itu ditulis dengan huruf kapital. Sebaliknya, kalau proper nouns, mau dia muncul di tengah, di awal, di akhir kalimat, dia tetap harus ditulis dengan huruf kapital, huruf awalnya. Makanya ketika saya menuliskan ini, James, J-nya harus besar karena ini nama orang, kemudian Samantha, ini S-nya juga harus menggunakan huruf besar, Toshiba, T-nya huruf besar, Bali, maka B-nya itu juga harus huruf kapital. Nah, itulah kenapa kemudian ketika kita menuliskan nama tempat, nama negara, nama pulau, kemudian nama suku, nama orang, itu pasti kita tulis dengan huruf kapital di awalnya kan, mau di awal maupun di akhir kalimat. Artinya, pembedaan atau pemahaman tentang common nouns atau proper nouns ini sangat penting, terutama ketika kita mau menulis. Karena sederhananya kalau kita menuliskan proper nouns, kemudian kita tulis dengan huruf kecil di awalnya, itu akan disalahkan ketika teman-teman tes writing misalkan ya, kemudian menuliskan sebuah nama negara tapi huruf awalnya teman-teman tulis dengan huruf kecil misalkan, itu akan disalahkan. Kenapa? Karena aturannya proper noun, sekali lagi huruf awalnya itu harus ditulis dengan huruf kapital, mau di awal maupun di akhir kalimat. Contohnya misalkan saya buatkan contoh kalimat ya. Oke. I love the book. Oke. The book di sini ditulis dengan huruf kecil. Kenapa? Karena dia adalah proper nouns. Tapi kalau saya menuliskan satu judul buku yang spesifik misalkan ya, I love, saya nggak tahu ya judul lengkap Harry Potter itu kan beda-beda ya judulnya masing-masing seriesnya. Oke. I love Harry Potter. Oke, berarti Harry Potter-nya harus ditulis dengan huruf kapital, huruf awalnya. Kenapa? Karena dia proper nouns. Oke. Nah, hal yang selain itu ya yang perlu dicatat, nama hari. Oke. Nama hari itu adalah proper nouns. Oke. Makanya kita kalau nulis nama hari itu harus dengan huruf besar di awalnya. Sunday. Oke. Monday. Tuesday. Oke, tapi kalau hanya nulis harinya itu nggak perlu huruf besar. Kenapa? Karena dia adalah common noun, maka kita bilangnya days. Oke. Kemudian nama bulan. Oke. Nama bulan ini juga adalah proper noun, maka kita nulisnya pakai huruf kapital, March. Oke. April. Oke. Jadi nama bulan semua harus ditulis dengan huruf kapital di awalnya karena mereka adalah proper nouns. Tapi kalau bulan saja itu nggak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia adalah common noun, maka kita bilangnya months. Oke. Jadi itu konsep sederhana tentang common versus proper nouns. Saya harap teman-teman bisa memahami apa perbedaan antara common sama proper nouns. Ketika ngomong mungkin ini nggak penting ya perbedaan antara common nouns sama proper nouns. Tapi ketika kita menulis ya dalam bahasa tulis ini sangat penting. Artinya untuk bisa membedakan kapan saya harus menggunakan huruf kapital dan kapan harus menggunakan huruf kecil ketika menuliskan sesuatu. Oke.